Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang, ayah saya dari Manado, ibu saya dari India, makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya 1, anak saya 2, yang pertama udah sarjana hubungan internasional, dan yang kedua dia sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film, oke? Dan saya masih bekerja juga saudara, pekerjaan saya nggak jauh dari oven, dari dapur, ya dari kompor, dan lewat pekerjaan saya Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang gay lah, ada yang lesbian lah, ada yang keluarganya hancur lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu kita, Tuhan Yesus selalu paling mahir memulihkan. Amin saudara. Saya rasa itu cukup perkenalan dari saya minta saudara jangan tegang, santai aja, karena saya memang begini mukanya. Saya berusaha jam 3 lah, sudah selesai khotbah saya. Nggak ada yang amin, jadi 35 menit selesai. Kita lihat sama-sama kitab Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10, Alkitab catat begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara tolong ingat baik-baik bahwa ini, Yesus bicara soal ini, dia lagi berbicara soal peternakan. Jadi semua gembala dan semua yang memiliki domba, domba-dombanya kalau masuk harus lewat pintu, kata Tuhan Yesus. Yang gak lewat pintu, itu masuk kategori perampok atau pencuri. Oke? Jadi kalau ada perampok dan pencuri, itu sudah pasti pengen mengganggu domba-domba daripada gembala ini. Dan saudara tolong ingat baik-baik, gembala biasanya itu punya tongkat. Tongkat gembala bukan untuk pukul domba-dombanya. Jadi tolong ya pengajar-pengajar di gereja, jangan suka berbicara, jangan suka ngajar bahwa tongkat gembala untuk mukulin domba, enggak. Makanya judul perikop Yohanes 10 adalah gembala yang baik. Tongkat gembala digunakan untuk pukul musuh yang mau coba ganggu domba-dombanya. Dalam hal ini serigala. Ini jadi inceran utama tongkat gembala. So jangan pernah dengar ya bahwa tongkat gembala itu untuk mukulin domba-domba, enggak. Karena Tuhan Yesus kita enggak pernah pukul saudara dan saya. Dia sayang banget sama saudara dan saya. Nah tiba-tiba muncul ayat ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya mau yakinkan saudara-saudara di NDC Baywalk, iblis gak akan pernah bisa bunuh saudara dan saya. Itu film Conjuring, gak bisa terjadi sebenarnya. Film-film horor itu jangan dipercaya, ada setan ya tiba-tiba pisau terbang dari dapur, nancep di leher manusia. Terus orangnya meninggal gitu. Saudara jangan percaya gitu-gituan, karena setan gak punya kedaulatan atas hidup manusia. Yang berdaulat atas hidup saudara dan saya cuma satu, Tuhan Yesus. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau gitu apa yang dicuri, apa yang dibunuh, dan apa yang dibinasakan sama iblis? Saudara kalau nonton berita, ada pencuri ketangkep. Pencuri biasanya masuk ke sebuah rumah. Target utama pencuri apa biasanya? Saya nggak pernah nonton berita ada pencuri ketangkep karena numpang masak Indomie di rumah orang. Nggak pernah. Saya nggak pernah nonton berita ada pencuri masuk ke sebuah rumah cuman ambil sendal jepit. Nggak pernah saya ketemu. Pencuri selalu, target utama pencuri adalah barang-barang yang berharga. Exactly. Perhiasan, kendaraan, ya, barang-barang elektronik, itu menjadi inceran utama pencuri.
Nah, siang hari ini kita harus mulai bertanya, selama ini yang berharga buat saya tuh apa? Karena banyak orang Kristen kalau saya tanya kayak gini, jawaban mereka gini, yang berharga buat saya Pak, deposito saya Pak. Yang berharga buat saya Pak, karir saya, usaha saya, toko saya, restoran saya, ya, kekayaan suami, kekayaan orang tua, itu yang berharga buat saya. Saya mau yakinkan saudara-saudara pada siang hari ini, sebenarnya yang berharga dalam hidup saudara dan saya adalah hal yang namanya keselamatan. Itu yang paling berharga. Kelihatan kan? Gak ada yang ngomong amin. Karena yang berharga menurut kita ada yang lain, bukan keselamatan. Can you imagine selama Tuhan diam sama bumi, 400 tahun dia bungkam, itu namanya the dark ages. Ya, antara perjanjian lama sama perjanjian baru itu Tuhan bungkam, gak ngomong sama siapapun. Bayangan saya, surga tuh rapat. Rapat tentang proyek yang namanya keselamatan. Surga mungkin bingung, ini manusia 1500 tahun. Ya, 1500 tahun pakai hukum Taurat, semua gagal. Even the greats gagal. Daud gagal, Salomo gagal, semua gagal. Gimana caranya? Manusia pakai hukum, salah terus. Akhirnya mereka dihukum terus. Gini aja deh, kita kirim orang dalam. Turun ke bumi dan mati menanggung dosa umat manusia. Dan kejadian, Yesus datang ya untuk menebus semua dosa kita semua. Ini paling berharga. Makanya iblis tahu, iblis mau coba curi, bunuh, dan binasakan. Akhirnya iman kita tergoncang. Kita ngerasa, saya bukan anak Tuhan. Yang anak Tuhan cuma Pastor Yosia, Pastor Jesse Lantang. Saya bukan. Saya seks addict, saya bikin malu keluarga, saya nipu orang, ya, saya pembohong. Saya porn addict, saya cepat marah, saya cepat tersinggung, dan lain sebagainya. Iblis paling pintar menggoncang iman kita sampai kita nggak percaya kalau kita anaknya Tuhan Yesus. Kita nggak percaya kalau kita disayang sama Tuhan Yesus. Makanya saya mau mengajak NDC Baywalk. Jadilah orang Kristen yang merasa dan percaya disayang, diterima, diampuni sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Mendingan kasih lihat ke keluarga saudara, kalau saudara disayang sama Tuhan Yesus. Stop jadi orang Kristen yang mau kasih lihat dunia, saya sayang sama Tuhan Yesus. Beda loh. Orang-orang yang mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan, tahu nggak itu mereka siapa? Kadrun. Kadrun selalu pengen kasih lihat, saya sayang sama Tuhan. Saya kebaktian, saya pelayanan. Pulang gereja, ketemu adik yang gak ke gereja, wih gaya kita kayak baru turun gunung kan? Kok saudara belaga lupa? Kita kayak begitu. Kita ngerasa kayak turun gunung, pantes restoran lo gak laku, gak pernah gereja. Kita gitu gayanya. Di NDC Baywalk doang gak ada. Kita begitu. Udah kelamaan kita pakai kayak begitu. Coba mulai kasih lihat karakter Kristus yang hidup di dalam kita ke keluargamu. Saya percaya janji firman Tuhan akan digenapi. Satu orang diselamatkan, seisi rumahmu Tuhan akan selamatkan. Keselamatan ini berharga buat saudara dan saya. Percayalah saudara. Saudara baik, Tuhan sayang sama saudara. Saudara jatuh, Tuhan Yesus tetap sayang sama saudara. Itu yang paling berharga. Dan akhirnya waktu iblis sampai pada level membinasakan yang berharga buat kita, akhirnya janjinya Tuhan Yesus gak terjadi. Apa? Ayat 10 tadi, hidup yang penuh dengan kelimpahan. Gak terjadi.
Misalnya ada 2 gelas. Satu saya isi air panas, satu air dingin. Lalu dua-duanya saya tuangin kopi kapal api. Lalu saya tawarin buat saudara-saudara di NDC, ya Baywalk. Saudara akan pilih gelas yang isinya air apa? Coba jawab. Panas. Saudara mau pilih dingin nggak apa-apa juga. Tapi mostly kalau saya tanya seperti ini, semua jawabnya panas. Sumbernya sama, kopi kapal api. Tapi karena reaksi airnya berbeda, limpahan yang keluar beda. Air dingin coba ditaruh kopi kapal api, diaduk larutnya lama. Gak bisa larut malahan. Kita coba-coba minum kayak cuman minum air dingin pakai bubuk. Dan semua yang minum tiba-tiba punya kumis semua. Bubuknya mendarat di sini semua. Ya. Beda sama air panas. Ya. Air panas itu kopi cepat larut. Dan waktu dinikmati enak luar biasa. Waktu iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan, seringkali kita jadi dingin sama Tuhan. Dingin, kita merasa bersalah, ya, feel guilty all the time, merasa terkondem, merasa tertuduh, dan lain sebagainya. Akhirnya kita jadi dingin. Dan limpahan yang keluar dari kehidupan kita tidak memberkati kehidupan orang lain, tidak menjamah kehidupan orang lain, tidak memberkati kehidupan siapapun. Tapi saya percaya waktu kita panas sama Tuhan, gak perlu banyak ngomong, tapi limpahan yang keluar akan memberkati, bahkan merubah kehidupan orang banyak. Saya ngelihat kekristenan persis sama liga sepak bola. Liga sepak bola kalau baru mau dimulai, biasanya satu klasmen ada 20 kesebelasan. Siapa fans Arsenal di sini selain saya? Enggak ada ya? Saudara tahu sepak bola? Tahu ya? Kok nggak ada yang tahu Arsenal? Heran saya. Liga sepak bola kalau baru mau dimulai biasanya satu klasmen ada 20 kesebelasan. Dan waktu kompetisi ini mau dimulai, 20 kesebelasan punya niat yang sama. Apa niat mereka? Semua mau menang, semua pengen jadi juara. Tapi waktu liga sepak bola ini mulai setengah jalan, bulan Desember, Januari, biasanya klasmen ini bisa dibagi jadi 3 kelas, karena nilainya mulai beda-beda. Papan atas, papan tengah, papan bawah. Kesebelasan di papan atas, mereka pengen menang. Ya, jadi niat mereka tetap sama, pengen menang, tapi fokusnya mereka beda. Mereka mau menang supaya lolos ke liga yang lebih besar, namanya Liga Champions. Lalu kesebelasan di papan tengah, niatnya masih sama, pengen menang. Tapi fokusnya mereka beda sama papan atas. Fokusnya mereka supaya kita nggak turun ke papan bawah, bertahan aja di sini. Jadi saya paling sebel kalau kesebelasan papan tengah lagi main. Saya sebel banget nontonnya. 0-0 peluk-pelukan. Ya kan? Satu sama tuker-tukeran jersey. Nyebelin nontonnya. Kesebelasan di papan bawah. Niatnya masih sama. Pengen menang. Makanya suka ada keajaiban. Setahun 2 kali paling. Papan bawah ngalahin yang atas. Ya. Dan mereka niatnya pengen menang, fokusnya beda sama tengah sama atas. Mereka pengen menang supaya tidak degradasi ke seri B. Sama nggak sama orang Kristen? Sama. Orang Kristen kalau hari Senin semua mau menang karena Minggu baru dikhotbahin. Semua pengen tinggalin selingkuhan, nggak mau bohong lagi, nggak mau korupsi lagi, nggak mau curang lagi kalau lagi bisnis. Semua pengen menang. Tapi karena kita nggak pernah menganggap keselamatan, kasih karunia itu berharga dalam hidup kita. Dan dengan mudahnya iblis curi, bunuh, dan binasakan. Akhirnya mulai Rabu Kamis, hari-hari rawan orang Kristen jatuh dalam dosa kan? Kok saudara belaga lupa gitu mukanya? Rabu Kamis. Gak heran, sumber kita sama. Kopi kapal api kita sama. Alkitab kita sama, Yesus kita gondrong sama, semua sama.
Tapi orang Kristen mentalnya tiba-tiba jadi 3. Ada orang Kristen yang mentalnya papan atas. Di NDC Baywalk kayaknya banyak ginian. Mentalnya juara. Masalah bertubi-tubi datang, tapi dia bilang kamu gak bisa menguasai saya. Kamu gak bisa merebut sukacita saya. Karena satu hari saya akan keluar jadi pemenangnya. Karena saya jalan dengan Tuhan Yesus setiap hari. Lalu ada orang Kristen, ya mentalnya udah papan tengah. Seri-seri sama iblis gak apa-apa lah. Bertahan aja lah keluarga, bertahan aja lah. Malu lah sama orang gereja, bertahan aja. Postingannya kelihatannya mesra, padahal udah enggak. Papan tengah banget. Dan ada orang Kristen yang mentalnya udah papan bawah. Niatnya masih pengen menang. Makanya dia muncul kebaktian Natal dan Tahun Baru. Dan kita semua tahu degradasinya kemana. Gak perlu dibahas. Siang hari ini, wow, saya akan mulai khotbah saya. Tadi belum khotbah. Jadi mulai di countdown 35 menit dari sekarang. No. Saya akan sharing buat saudara dengan cepat. Bagaimana hidup kita bisa mencapai kelimpahan apa yang Yesus janjikan. 2 poin saja. Yang pertama Matius 13 ayat yang ke-44. Matius 13 ayatnya yang ke-44. Saya kaget ternyata ibu saya ada di sini juga. Saya pikir tadi cuma istri dan anak saya, ternyata mama saya datang. Pantes kerasa panas di belakang. Ada pendoa ulung saya datang, ya. My prayer warrior. Papa saya Manado, nah itu dia. Yang mukanya India, saudara tahu lah. Ya, mirip-mirip Pasar Baru gitu-gitu, nah itulah. Ya. Nanti aja selesai kebaktian ya. Matius 13 ayat yang ke-44. Itu judulnya perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang apa saudara? Terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Yesus bilang, kerajaan sorga itu seperti harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang. Lalu dipendamkannya lagi. Saking senangnya, dijual semua miliknya dan dia beli ladang itu. Saya misalnya nawarin saudara, Pak, Bu, saya di mobil di parkiran P9, saya bawa batu kerikil 1000 ton. Kira-kira saudara mau beli nggak? No. Saudara pasti pikirannya gini, batu kerikil di rumah saya juga banyak. Ngapain saya beli-beli dari Bapak? Tapi beda kalau saya tawarin saudara, Pak, Bu, di mobil saya ada batu bara 1000 ton. Saya tinggal posting di story, saudara tahu nggak apa yang terjadi? Pembeli dari dalam dan luar negeri cari saya. Karena batu bara merupakan harta yang terpendam. Batu kerikil enggak. Waktu ketemu harta yang terpendam, itu berharganya luar biasa. Makanya benar yang Yesus bilang, orang yang menemukannya, dia sukacita banget sampai dia jual semua miliknya. Saya enggak suruh saudara pada jual mobil, jual ruko, enggak loh. Kalau kita ingin mengalami kerajaan sorga dan kebenarannya, jual semua yang berhubungan sama kedagingan. Setuju? Masa udah 10 tahun kepahitan terus? Hah? Masa udah 5 tahun pengen balas dendam terus? Masa udah 10 tahun selingkuh terus? Come on, kita ingin mengalami kerajaan sorga dan kebenarannya, jual semua yang berhubungan sama kedagingan. Lumayan yang yes 1. Saya dapat 1 follower. Jual. Batu bara luar biasa banget. Saya misalnya, ya, atau enggak saudara deh. Saudara misalnya ngeliat 2000 perak di tempat sampah. Saudara kira-kira gimana? Kebanyakan orang biasanya begini. Duit siapa tuh? Gitu dong, gede-gede ngomongnya. Tapi beda,
Waktu saudara lihat di tempat sampah ada 100 US dollar. Saudara masih berisik gak? Duit siapa tuh? Masih gitu-gitu gak? Gak ada yang berisik, pasti diem-diem. Ada CCTV gak? Saudara ketemu 100 US dollar di bawah kotoran binatang, saudara ambil gak? Saya ambil. Hah? Kenapa sih kita gitu mas 100 US dollar? Karena 100 US dollar, walaupun penampilannya jelek, jelek loh desain uangnya. Warnanya cuma 2, doff, model di tengahnya enggak banget. Orang gondrong palanya botak. Enggak banget nih uang, desainnya jelek banget. Poor design. Tapi kenapa kita gitu mas 100 US dollar? Karena nilainya tinggi. Beda sama 2.000 perak. Sama. Mungkin saudara hari ini lagi di tempat yang saudara gak suka. Saudara lagi kesel sama keadaan saudara. Mungkin saudara lagi di tempat yang menyakitkan buat saudara. Tapi saya mau yakinkan saudara, jangan menaikkan nilai yang lain. Naikkan nilai kerajaan sorga dan kebenarannya. Mulai cintai kebenaran, mulai menghidupi kebenaran. Saya percaya, walaupun saudara lagi di tempat yang gak enak, satu hari semua yang bagus akan datengin saudara. Itu cara hidupnya begitu. Jangan naikin nilai yang lain. Naikin nilai kerajaan sorga dan kebenarannya. Makanya Yesus sudah bilang kan, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan buat kamu. Kejar keuntungan rohani. Nanti yang jasmani akan mengikuti langkah saudara. Jangan kebalik. Orang Kristen suka dibalik-balik. Ya, di NDC tapi enggak ada. Ya, yang dikejar adalah keuntungan jasmani. Nanti kalau jasmani untung, saya akan komit Pak, saya akan kasih perpuluhan Pak. No. Keuntungan rohani dikejar duluan, nanti jasmani will follow you guys. Naikkan nilai kerajaan sorga dan kebenarannya. Karena kerajaan sorga seperti harta yang terpendam. Yang kedua, Kolose 2 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Harus cepat ini, tinggal 10 menit. Duh. Padahal masih 20 menit lagi. Kolose 2 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Paulus catat begini. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Dan mengenal apa saudara? Rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Prinsip yang kedua, kalau kita ingin mencapai kelimpahan apa yang Yesus janjikan, coba cari tahu rahasia kerajaan sorga. Seorang penambang batu bara, waktu dia ketemu batu bara, dia nggak stop sampai situ kan? Karena batu bara kalorinya beda-beda. Dia harus cari tahu. Seorang penambang minyak, waktu dia ketemu itu minyak bumi, dia nggak stop sampai di situ. Karena oktan minyak itu beda-beda. Dia harus cari tahu rahasia yang terkandung di dalam barang temuannya. Sama. Kerajaan sorga ada rahasianya. Ada harta yang terpendam. Yaitu hikmat dan pengetahuan. Tolong ya, pengikut Kristus. Kalau dengar harta, jangan selalu mikirnya uang. Setuju? Harta yang terpendam itu hikmat dan pengetahuan. Pengertian itu harta kerajaan sorga. Jangan minta apa yang Yesus nggak punya. Orang Kristen suka minta apa yang Yesus nggak punya. Tahu nggak Yesus nggak punya apa? Duit. Yesus nggak punya uang. Betul nggak? Yang dia punya itu sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kesembuhan, emas. Makanya orang Kristen kalau minta sama Tuhan, mintanya emas. Nah, pinter sekarang. Jangan minta duit. Tuhan Yesus nggak punya duit. Makanya dia bandingin dirinya sama duit kan. Hah? Dia nggak pernah bandingin dirinya sama Hotman Paris, nggak. Sorry bang kalau nonton. Dia nggak pernah bandingin dirinya sama Ferrari, sama pria ganteng, sama cewek cantik. Enggak. Yesus bandingin dirinya cuma sama uang. Karena dia ngerti banget kalau manusia terpikat sama uang. Uang dipakai
untuk alat sebagai alat menguasai orang lain. Gitu kan? Yang punya uang lebih merasa berkuasa sama yang gak punya uang. Makanya Yesus bandingin dirinya sama uang. Coba orang Kristen mesti benar positioningnya. Selama ini positioning kita mungkin salah. Kita taruh uang jadi Tuhan, Yesus jadi ban serep. Uangnya bermasalah, ban serep dicari. Enggak. Positioning yang benar adalah Yesus itu Tuhan, uang itu sebagai hamba. Itu yang benar. Nah, rahasia yang terkandung dalam kerajaan sorga, harta yang terpendam, itu adalah harta hikmat dan pengetahuan, pengertian, itu dia. Saya mau tanya dong sama NDC Baywalk, kita cerita rahasia sama siapa sih? Sama orang baru kenal? Jesse Lantang, Pak saya mau cerita rahasia, saya akan ngerasa aneh. Kita baru kenal deh, kok mau cerita-cerita rahasia? Kita cerita rahasia sama orang yang dekat sama kita, dan orang ini bisa dipercaya, exactly. Saudara tahu Tuhan juga sama. Tuhan akan beberin rahasia kerajaan sorga sama ciptaannya yang dekat sama dia, dan orang-orang itu bisa dipercaya sama dia. Sama. Saudara mesti tahu, Tuhan adalah Tuhan dengan dua intuisinya yang kuat. Pikiran dan perasaan, itu kuat banget Tuhan punya. Makanya waktu Tuhan ciptain manusia dibagi dua. Pria dikasih pikiran, wanita dikasih perasaan. Hah? Makanya pria dan wanita, tolong yang masih single, atau yang punya anak teens remaja yang lagi cinta-cinta monyet, ajarin mereka kedekatan yang sehat. Orang yang dekat secara sehat adalah orang yang mengerti perasaan dan pikiran sesamanya. Pria pakai pikiran, wanita pakai perasaan. Kalau mau dekat, ngobrol. Ngobrol. Pacaran yang sehat adalah pacaran yang agendanya adalah ngobrol di tempat rame, terang, dan banyak CCTV. Setuju? Wah, berat. Enakan gelap-gelapan deh Pak. Saya nggak akan lupa anak saya yang perempuan dia nggak datang. Karena dia nggak datang saya mau omongin dia. Nanti omanya nanti yang cerita. Waktu dia kelas 2 SMP kalau nggak salah. Saya dengar dari gurunya dan teman-temannya dia punya pacar namanya Stefan. Sorry yang namanya Stefan. Dia punya pacar namanya Stefan. Wih, saya cemburu, marah, dan aduh ini belum waktunya. Belum waktunya. Dedi gitu kan. Anak perempuannya udah 25 tahun, belum waktunya nak, belum waktunya gitu. Saya mau marah sama dia, tapi tiba-tiba ada suara lembut yang ngomong gini, Jess, sudah waktunya kamu jadi teman buat Angel. Anak saya yang perempuan namanya Angel. Sudah waktunya, dia udah tahu kamu dedinya dia. Sekarang coba rubah fungsi kamu jadi teman buat dia. Nggak tahu kenapa, abis saya dengar suara itu, saya jadi nggak marah lagi, nggak kesel lagi, nggak galau lagi. Angel pulang sekolah seperti biasa, saya sambut biasa. Malam hari waktu kita makan, abis makan saya ngomong gini sama Angel, Angel, Stefan tuh siapa? Dia malu loh saudara, Dedi tahu dari mana? Dedi tahu dari mana? Dia calm down. Tenang, Dedi nggak marah, Dedi nggak marah. Dedi cuma mau kasih tahu pacaran yang sehat, bagaimana? Dia mulai ngelirik-ngelirik saya. Apa emangnya? Pacaran yang sehat itu kamu ngobrol, tukar pikiran, tukar perasaan di tempat rame, ya terang, rame, terang. Saya ulang-ulang tuh, rame, terang, banyak CCTV. Kamu ngobrol di situ. Maksudnya Dedi apa? Itu tukar pikiran. Iya itu agendanya ngobrol itu.
Karena wanita selalu pakai perasaan, gitu kan? Hah? Wanita datengin pria, kamu ngerasa nggak? Enggak. Kalau nggak diomongin kita nggak ngerasa. Ngomong dong. Wives, girlfriends, ngomong, kita nggak tahu. Percayalah, kita nggak tahu. Laki-laki suka gini, kamu mikir nggak? Kamu mikir nggak? Istrinya, enggak. Kamu mikir apa? Drakor. Itu yang terjadi. Kalau nggak diomongin, kita saling ngegas. Istilah anak sekarang. Di rumah tuh, wih, gede-gedean suara. Karena nggak pernah ngobrol. Makanya kedekatan yang sehat dibangun dari masa pacaran. Ngobrol, itu pacaran yang sehat. Nah, iblis masuk kan? Di tengah orang yang lagi pacaran. Kalian udah anniversary loh 1 tahun, kok nggak check in? Iblis begitu, kok nggak ciuman? Fisik kita bisa deket. Tapi emotionally, semuanya nggak ada yang pernah deket. Makanya waktu masuk rumah tangga, ada konflik dengan mudanya kita ngomong gini, cerai aja. Karena kita nggak pernah deket. Banyak anak muda suka datengin saya, bukan NDC, bukan. Pastor, saya kumpul kebo, tapi saya tanggung jawab, saya kawinin dia kok. Kan sama aja, Pastor. Saudara makan gado-gado nggak ada yang gitu kan, toge sendiri, tahu sendiri, telurnya sendiri, bumbunya belakangan, nanti kita ngomong gini, sama aja nanti ngumpul di dalam. Enggak, beda lah. Hah? That's not the way you eat gado-gado. Beda. Nah, makanya kalau mau deket sama Tuhan, apa? Ngobrol. Sama. Mau tahu banyak rahasia, ngobrol sama Tuhan. Kita nggak ngobrol kan? Kita bawa proposal seringkali sama Tuhan. Tuhan ini. Tuhan mau jawab, kita amin. Kok belaga bego mukanya? Kita kayak gitu. Tuhan juga bingung kali, mau diajak ngomong ditinggal gue. Adain waktu buat ngobrol sama Tuhan, berdiam diri sama Tuhan. Me time sama Tuhan. Adain waktu. Yang setuju bilang amin. Lalu orang yang tahu banyak rahasia adalah orang yang bisa apa tadi? Dipercaya. Tahu enggak? Kunci satu-satunya kita bisa dipercaya sama Tuhan dan sesama. Jangan suka ingkar janji. Suami yang ingkar janji nikah sama istrinya. Sebenarnya dia lagi ngomong gini sama istrinya, don't trust me, don't trust me. Jadi jangan kaget kalau istrinya, kamu di mana? Sama siapa? Jangan kaget. Kita yang suruh. Anak-anak, kita lagi sibuk hari Selasa gitu ya. Nanti ya, Sabtu ke time zone. Anak-anak adalah kaum yang paling pinter nagih janji. Hari Sabtu dia ketok kamar kita. Ayo Dad, ayo ke time zone. Daddy mamanya ngomong ini, time zone? Daddy ada meeting kayaknya. Apalagi kalau ngomongin gini, Daddy mesti ke gereja, sorry ya. Wih. Kita lagi ngajarin apa sama mereka? Don't trust me. Jangan kaget kalau mereka dewasa, mereka nggak percaya sama orang tua mereka. Jangan kaget. Kita janji-janji sama Tuhan di kebaktian. Janji Tuhan, janji. Tiba-tiba kita ingkar sendiri. Kita lagi suruh Tuhan ngapain? Don't trust me. Yang berbisnis, yang masih pengusaha di tempat ini, business is a trust. Kita coba tipu-tipu, kita lagi bilang mah hayalak rame, don't trust me. Pengusaha, buku panduan tuh Alkitab. Amin para pengusaha. Alkitab, ayat favorit saya, Amsal 28 ayat 20, nggak usah dibuka, percaya aja sama saya.
Orang yang bisa dipercaya berkatnya banyak, tapi orang yang pengen cepat kaya hukumannya banyak. That's my favorite. Jadi orang yang bisa dipercaya berkatnya banyak nanti. Proyeknya banyak. Daripada pengen cepat kaya. Lihat kemarin yang pengen cepat kaya. Hah? Sampai urusan sama polisi semua kan? Apa tuh Fahrenheit, Celsius, apalah gitu-gitu tuh. Hah? Robot, boneka, itulah. Hah? Kayak urusan sama polisi semua, karena apa? Pengen cepet kaya. Coba, jadilah orang yang bisa dipercaya. Saudara akan tahu banyak hikmat, pengetahuan, dan pengertian dari Tuhan. Di masa sulit ini dapat ide yang luar biasa, itu dong. Jangan pengen cepet kaya. Saya percaya waktu saudara mulai melakukan 2 prinsip firman Tuhan ini. 2 aja dulu. Saya percaya hidup yang penuh dengan kelimpahan akan mulai keluar dari kehidupan saudara. Dan saya percaya dari tempat ini, NDC Baywalk, akan lahir orang-orang Kristen yang mentalnya papan atas. Pengusaha papan atas, atlet papan atas, artis papan atas akan muncul dari gereja ini. Karena apa? Kita menaikkan nilai kerajaan sorga dan kita jadi orang-orang yang tahu banyak rahasia kerajaan sorga. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara.